Ada pepatah bagus ini, ketika engkau menempatkan Allah pada posisinya dan berikhtiar sesuai dengan maunya, maka engkau akan terkagum-kagum dengan hasilnya. Ketika engkau menempatkan Allah pada posisinya dan berikhtiar sesuai dengan maunya, maka engkau akan terkagum-kagum dengan hasilnya. Bagaimana menempatkan Allah pada posisinya? Kenal sama Allah, ya kan? Banyak orang beribadah, tapi kenapa ibadahnya disia-sia? Karena dia tidak menempatkan Allah sebagai top of mind, sebagai di puncak pikiran, puncak perasaannya. Kita kadang lebih kenal dengan manajer perusahaan, dengan direksi, dengan bos, ketika kita lagi dihadapkan sebuah persoalan. Oh tuh kesana aja tuh, abang ente banyak duit tuh. Nah, coba minta tolong sama dia. Jarang keluar mungkin di lisan kita. Coba ente minta tolong sama Allah. Coba ente datang Allah tuh gedor di 2/3 malam. Nah, kayak gitu. Jangan-jangan selama ini kita tuh kalaupun gedor tapi nggak kenal gitu loh. Artinya teman-teman, kadang kita harus baca sinyal daripada Allah. Sinyal daripada Allah. Kenapa Allah? Kenapa kita sampai ada di titik ini ya? Karena jangan-jangan Allah kasih kita persoalan tuh. Karena Allah sayang sama kita. Karena kalau dikasih kenikmatan sekarang, belum tentu kita bisa ingat sama Allah. Bahkan, bahkan udah dipanggil Allah pun, kita pun belum kenal sama Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadah sampai engkau yakin, sampai ya kan, sampai yakin ajal datang kepadamu, itu dalam artian beribadahlah kepada Allah sampai engkau benar-benar kenal kepadanya. Nah, jangan-jangan kita beribadah selama ini kita tidak kenalan sama Allah. Masih saja kita, apa ciri-cirinya kalau orang itu ya kan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin," dia pasti semangat sama Allah. Dia pasti bergairah. Masa kita menyambut yang punya dunia yang kadang sedang manggil kita slow down. Kita tidak bergairah, kita tidak antusias. Jangan-jangan bukan rezeki tidak ada, sinyal kita yang tidak ketemu. Sinyal pertama adalah kasih dengan ujian, tidak lolos perguruan tinggi, tidak punya duit buat kuliah, cerai dalam rumah tangga, bisnis sedang bangkrut, kena kejar pajak, udah kena kejar relax, ya kan? Masih gak belum paham. Allah cuma pengen aku kasih sinyal ini supaya kau bisa kenal sama aku. Karena kalau kebanyakan aku kasih, coba lihat. Cerita Quran itu sudah cukup menjelaskan kawan-kawan. Semua kisah tauhid yang hadir di Al-Quran 90% berawal di kisah ujian keburukan. Sedikit sekali cuman 10% aja kisah Nabi Sulaiman. Yang lain tuh kisah susah saja. Kena kejar Fir'aun lah, kena bakar Namrud lah, kena buang sama adik lah, bini lah bermasalah, anak bermasalah. Tapi itulah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Tapi kalau Allah sudah bikin event seperti itu buat kita tidak kenal-kenal, terlalu. Itulah. Nah, maka salah satu penawaran terbaik yang Allah pengen kenalkan dirinya kepada kita. Salah satu fasilitas, salah satu ritual yang Allah tuh pengen kenalan tuh private sama kita. Kalau sama orang, coba lihat. Kalau sama tetangga rumah, paling sapaannya sapa biasa. Sama ketemu orang baik pun sekali, bestie sekalipun, itu sapanya, "Mana bro? Mana pak?" Betul gak? Kira-kira yang punya kesempatan atau punya privilege atau punya fasilitas yang bisa masuk ke kamar kita itu siapa? Orang terdekat.
Kalau ada berumah tangga paling pasangan, anak, kadang mertua atau orang tua pun sungkan tuh lah. Maka saya lama merenung kata-kata, "Ya ayyuhal muzammil." Wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah, dirikanlah sholat walaupun sedikit. Berarti itu bagi kalau kita bisa maknai dari surah Al-Muzammil itu makna daripada privacy yang Allah kasihkan kepada kita. Kalau hayya 'alas shalah itu umum, tapi kalau ya ayyuhal muzammil itulah kesempatan kau private dah dong sama konsultasi. Itu deh.